Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2, muatan IPA, yaitu hewan yang hidup di negara-negara Asia Tenggara. Apakah kalian sudah siap? Tentu sudah siap ya dengan alat tulisnya. Yang pertama adalah hewan yang berasal dari Brunei atau menjadi ciri khasnya negara Brunei Darussalam, yaitu burung elang dada putih. Burung laut dada putih berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri telur bercangkang keras dan ditempatkan di sarang yang sangat sulit dijangkau, misalnya di lereng gunung atau pohon yang tinggi. Burung elang putih termasuk karnivora. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan karnivora? Ya, betul. Karnivora itu adalah hewan pemangsa daging. Nah, ternyata bentangan sayap burung elang ini ditengarai menjadi bagian dari logo Brunei atau menjadi logo Brunei Darussalam yang terdapat pada bendera negara Brunei. Lihatlah sayapnya ya, terutama sayap burung elang ini itu dipakai untuk logonya negara Brunei. Ya, ini bukan jari loh, ini bukan jari. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang berasal dari Filipina, hewan khasnya. Apa itu? Tamarau. Seperti kerbau ya. Meskipun mirip kerbau, tamarau bukanlah varietas hewan kerbau. Tamarau berukuran sedikit lebih kecil dari kerbau. Tamarau juga memiliki dua tanduk yang keduanya membentuk huruf V yang tidak dimiliki oleh kerbau domestik. Tamarau, apa sih perannya? Tamarau berperan sebagai hewan pekerja di sawah dan hutan. Ketika tidak bekerja, kerbau air kerap beristirahat dalam kubangan air dan lumpur. Tamarau berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Jadi tamarau itu bisa juga disebut sebagai kerbau air. Ternyata saking istimewanya tamarau ini, di Manila, tepatnya di Metro Manila, di tengah kota ibu kota Filipina, dibuat monumen. Monumennya berbentuk monumen tamarau. Luar biasa. Ada kerbau di tengah kota. Hehehehe. Selanjutnya hewan khas dari Indonesia. Indonesia adalah kita. Yaitu apa? Komodo. Ya, betul. Komodo atau kadal terberat dan terbesar di dunia ini merupakan hewan endemik dan hanya hidup di sekitar Pulau Komodo, Indonesia. Hanya ada di Pulau Komodo, Indonesia, di Nusa Tenggara, bukan di Jawa. Kemudian si hewan komodo ini adalah hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Lihat, komodo betina akan bertelur di sarangnya sebanyak 15 sampai dengan 30 telur. Luar biasa, banyak sekali bukan? Masa inkubasi pada hewan komodo ini berlangsung antara 8 sampai 9 bulan. Kelahiran bayinya adalah waktu yang sangat penting karena mereka tidak berdaya melawan banyak predator yang ada di Pulau Komodo. Artinya untuk bisa melahirkan kemudian bayinya selamat, telur-telurnya sampai menetas, harus ada perjuangan luar biasa. Jadi kelahiran si komodo itu sangat penting. Coba kalau misalnya langsung dimakan oleh yang lain, gimana itu? Nanti punah ya. Eman-eman. Oke, berikutnya adalah hewan dari Kamboja. Apa ini? Khao-frei. Lembu liar yang tergolong mamalia paling langka di dunia. Ini pemimpin Kamboja, Pangeran Sihanouk, mendeklarasikan Khao-frei sebagai hewan nasional sejak tahun 1960. Saya belum lahir itu rupanya ya.
Ini lihat wajahnya si lembu liar ini. Cow prey adalah jenis sapi dengan tanduk berbentuk bulan sabit yang besar, gelambir di bawah leher. Nah, ini gelambirnya nih. Ini gelambir nih. Cow prey berkembang biak dengan cara melahirkan dan tidak perlu ada dukun bayi ya, karena ini adalah hewan ya. Baik, anak-anak sekalian, berikutnya adalah hewan di Laos. Apa sih yang ada di Laos? Banyak hewannya ya, termasuk kecoa, semut juga ada. Tetapi ini yang khas di Laos adalah gajah. Kok gajah sih? Wajar lah, Laos kan dikenal sebagai Lantang atau tanah sejuta gajah. Tapi sayangnya saat ini hanya sekitar 1.500 ekor gajah saja yang ada dan dipelihara di Laos. Kasihan ya. Kenapa pada hilang atau kemana itu? Karena diburu ya. Banyak gadingnya diambil. Pokoknya tinggal sekitar 1.500 ekor. Itu mungkin ada yang menghitung ya, tidak perlu ada sensus penduduk gajah di sana. Kemudian kaitannya dengan IPA, gajah ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Bayi dalam kandungan gajah betina itu sekitar 18 sampai 22 bulan. Artinya berapa tuh? 2 kali lipatnya manusia. Gajah betina akan mengandung bayinya sekitar 18 sampai 22 bulan. Hampir 2 tahun ya. Oke, kasihan ya. Untung kamu kalau tidak jadi gajah. Nah, ternyata di Laos itu gajah diistimewakan loh. Sebagian orang di Laos masih mengadakan acara khusus untuk menghormati gajah. Perhatikan baik-baik. Dan mbak-mbaknya itu saking hormatnya kepada gajah, dan ada para biksu di sana juga melakukan ritual untuk menghormati gajah. Sedangkan mas-masnya yang bertelanjang dada itu adalah pawangnya ya. Oke, ingat-ingat ya, hewan dari Laos adalah gajah, berkembang biak dengan melahirkan. Berikutnya adalah hewan dari Malaysia. Apa itu? Harimau Malaya itu sebutannya. Harimau Malaya yang berhabitat di area selatan dan tengah semenanjung. Harimau berkembang biak dengan cara melahirkan. Betina harimau Malaysia ini mengandung sekitar 100 hari. Berarti berapa? Sekitar 3 bulan lebih sedikit ya. Harimau termasuk karnivora atau pemangsa daging. Karena istimewa juga, harimau itu orang-orang Malaysia dijadikan sebagai simbol atau lambang keberanian, kemudian punya kekuatan, serta pantas saja dijadikan sebagai julukan untuk timnas sepak bola Malaysia, yaitu apa? Harimau. Kalau harimau Malaysia, kalau di Indonesia kan Garuda, pasukan Garuda. Kalau di Malaysia mah harimau. Berikutnya adalah Myanmar. Hewan apa sih yang ada di Myanmar? Yang ada di Myanmar, tapi hampir punah, adalah harimau Indochina. Dengan konservasi harimau di lembah Hukau menjadi yang terbesar di dunia. Sayang sekali nih, populasi harimau Indochina di Myanmar hampir punah. Tahu kan punah? Hampir tidak ada, hampir sudah nggak ada lagi keturunannya, mau nggak ada lagi ya. Nah ini, bayangkan ini hewan Myanmar, gede banget tuh, karena dibuat tampilan besar. Harimau Indochina ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat ya, ini melahirkannya hewan, tidak perlu ada bidan ya, tidak ada dukun bayi ya. Berikutnya adalah Singapura. Dari namanya saja mesti ini ada hubungannya dengan singa. Singapura, hewan khasnya adalah singa yang menjadi bagian dari nama Singapura, merujuk pada istilah Sanskerta kuno, yaitu simha atau singa. Singa berkembang biak dengan cara melahirkan. Lihat bulu-bulunya itu ya, gondrong sekali itu. Kalau sekolah mungkin harus dipotong ya, sayang. Dan untungnya singa tidak sekolah, bulunya luar biasa itu, rambutnya ya gondrong. Dan istimewa juga singa bagi orang Singapura dijadikan apa itu? Lambang negara Singapura, disebutnya Merlion. Ini lihat Singapura ya, atasnya singa, bawahnya ikan, kemudian keluar air mancur, air cur ini ya. Oh, di tengah-tengah kota ini. Oke, Singapura ya. Apa berikutnya? Hewan dari mana nih? Dari Thailand. Teng.
namanya owa filetid. Dia tersebar di hutan Thailand. Tubuh owa ini ditutup oleh rambut berwarna putih, sedangkan kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan. Ukurannya yang mini menjadikan Filiatid terlihat sangat imut. Imut ya, memang menggemaskan. Belum lagi hidungnya yang kecil dan bola mata yang besar. Sama seperti owa lain, Filiatid hidup di atas pohon. Mereka juga masuk dalam tipe hewan monogami alias hidup hanya untuk satu. Owa Filiatid berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain itu di Thailand juga ada gajah. Hewan khasnya adalah gajah putih. Gajah ini bagi orang-orang Thailand, bagi budaya dan kehidupan di Thailand. Bahkan saking istimewanya terdapat hari peringatan gajah Thailand. Sebagai apa? Sebagai penghormatan dan sosialisasi pelestarian gajah. Jadi gajahnya tidak boleh diburu ya. Dan terakhir kita akan berkunjung ke Vietnam. Apa hewan yang ada di Vietnam? Yaitu kerbau air. Kerbau air yang berwarna hitam dan memiliki tanduk besar yang melengkung. Mereka hidup tersebar di wilayah selatan Vietnam. Kerbau air ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini bukan dukun bayinya ya, yang laki-laki itu petaninya. Dan di Vietnam ada hewan yang istimewa, bahkan diabadikan dalam bentuk perangko ya, yaitu saula, hewan khas Vietnam. Ini sayang sekali hampir punah juga ya. Kalau kalian ke Vietnam mau mencari saula mungkin agak susah karena hampir sudah punah ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian paparan dari hewan-hewan yang hidup di Asia Tenggara ini sebagai referensinya. Dan seperti biasa ini Pak Uut mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kalian menyaksikan video ini, dan jangan lupa ya subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Terima kasih. Assalamualaikum.